done is better than wealthy. Komitmen apapun yang kita mau jalankan harus kita kerjakan. Sudah kerjakan, baru kita bisa membicarakan dengan stakeholder kita. Gitu. Halo, apa kabar semuanya? Hari ini saya, Winston Utomo, dari IDN Media, berkesempatan untuk mengobrol dan berdiskusi langsung dengan Anderson Tanoto, selaku Managing Director dari Royal Golden Eagle yang juga memiliki banyak bisnis lainnya, antara lain April Group. April Group merupakan produsen serat pulp dan kertas berkelanjutan yang mengelola hutan tanaman industri dan menjalankan kegiatan manufaktur di Provinsi Riau, Sumatera, Indonesia. Sebagai salah satu produsen pulp and paper terbesar di dunia, produk April Group salah satunya adalah Paper One, yang telah dipasarkan ke lebih dari 70 negara di dunia. April Group adalah grup bisnis di bawah Royal Golden Eagle atau RGE, yang pada akhir tahun lalu, April meluncurkan April 2030, sebuah visi yang bertujuan memberikan dampak positif pada iklim, alam, dan masyarakat, dengan tetap menjadi perusahaan yang terus tumbuh dan senantiasa memperhatikan aspek keberlanjutan. Di tahun 2030, April Group akan mewujudkan nol emisi karbon bersih dari pemanfaatan lahan, mencatatkan berbagai capaian terukur di bidang lingkungan, kemiskinan di sekitar wilayah operasi, sembari terus melakukan upaya transformasi perusahaan demi mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan. Sekilas mengenai Anderson Tanoto. Anderson adalah Managing Director RGE sekaligus Member of Executive Committee April Group. Di usianya yang terbilang muda, Anderson telah memimpin sejumlah perusahaan berbasis sumber daya alam tak hanya di Indonesia, tapi juga di China, Brasil, dan Kanada. Selain sibuk berbisnis, Anderson juga tekun menjalankan kegiatan filantropi dan menjadi Board of Trustee dari Tanoto Foundation. Tanpa berlama lagi, mari langsung saja kita sapa Anderson Tanoto. Apa kabar, Anderson? Terima kasih, Winston. Apa kabar? Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Anderson, di usia yang terbilang masih muda ya, 32 tahun, telah banyak pencapaian yang telah dicapai oleh seorang Anderson. Mungkin boleh diceritakan sedikit mengenai masa kecil dari Anderson dan bagaimana diraise oleh keluarga yang pebisnis ya dari dulu. Ya, terima kasih Winston dan selamat pagi. Ini cukup menarik karena dari kecil bisnis sama keluarga itu bersama. Jadi orang tanya itu apakah kita tuh family business atau business family. Bahkan menurut saya kita lebih dari ke arah ke business family. Ya. Jadi dari kecil saya usia umur 12-13 memang tiap kali liburan tuh ke pabrik. Jadi waktu saya muda saya tidak bisa pikirkan pabrik itu kerja. Bahkan pabrik itu waktu liburan juga. Kan waktu kecil kita banyak di plantation, di pabrik konstruksi, dan proyek-proyek. Dan saya juga ada kesempatan umur 15-16. Waktu itu kan masih terlalu muda untuk magang yang benar ya. Yes. Jadi saya summer holiday, bahkan saya kerja di perusahaan. Saya masih ingat umur 16, saya kerja di China. Untuk belajar dari sales untuk menjual paperboard packaging. Jadi saran saya usia muda ini jangan menjadi menghalang, bahkan menjadi mendukung pertumbuhan pribadi kita. Jadi jiwa berbisnis ini telah tumbuh ya sejak Anderson mungkin masih SD, SMP, orang tua sudah memberikan lingkungan bahwa this is the right way of living. Gitu. Nah, apakah ada pesan dari orang tua, khususnya dari sang ayah, yang Anderson masih ingat sampai sekarang? Bapak saya tiap kali bilang ya, well done is better than wealthy. Ya. Maksud saya apa? Mungkin maksud bapak saya apa? Di generasi kita, kadang-kadang mungkin generasi kita tuh lebih suka membicarakan sesuatu hal. Atau sebelum kerja udah mau bicara gitu. Tapi prinsip kita dan prinsip ayah saya, kerja dulu. Kerja dulu, baru ada modal untuk bicara. Nah, itu konsep kita dan konsep itu saya terapkan juga di bisnis kita, termasuk di April Group ini. Jadi termasuk di sustainability. Komitmen apapun yang kita mau jalankan, harus kita kerjakan dulu. Sudah kerjakan, baru kita bisa membicarakan dengan stakeholder kita di luar.
Nah, setelah itu Anderson menempuh pendidikan di University of Pennsylvania, Wharton, bisa dibilang one of the best, if not the best business school in the world. Kemudian bekerja di the dream job as many business school students di Bain & Company selama 2 tahun. Bisa diceritakan mengenai masa kuliah sampai akhirnya terjun ke management consulting? Masa kuliah, orang banyak bilang ya, di masa kuliah, apakah di kuliah kita belajar knowledge atau belajar gimana cara membelajar? Bahkan saya bilang di Wharton itu memberikan saya kesempatan untuk learning how to learn. Ya. Karena secara fakta, masa depan kita ini, knowledge di era decade baru ini, knowledge itu adalah sesuatu aset yang depresiasinya cepat. Jadi kalau zaman 60-an, 70-an, those who know the knowledge, guru-guru, profesor, itu yang pinter. Tapi masa kita sekarang, those who know how to learn things quickly are the successful ones. Ya. Maksud saya apa? Jadi di Wharton kita bisa belajar banyak. Dari sisi fakta, equation, teknik. Tapi knowledge ini tiap 5-7 tahun sekarang itu berubah. Bahkan apa yang kita belajar 5-7 tahun lalu sudah tidak relevan lagi. Jadi di Wharton saya belajar banyak untuk gimana cara belajar. Dan itu termasuk untuk intellectual curiosity, own research. Dan zaman sekarang memang sangat penting untuk harus lebih detail ya untuk mengambil informasi. Karena di dunia sekarang informasi di luar tuh sangat banyak. Jadi gimana kita bisa menseleksi informasi yang tepat. Atau waktu kita membaca suatu hal harus baca 2-3 informasi, ekstrapolasi baru bisa mengerti faktanya itu apa. Dan di Wharton saya juga belajar banyak gimana untuk bekerja sama di satu tim. Kita punya core values di RG juga. One of the core values pertama adalah complementary team. Kita bukan bilang team for the sake of teaming ya. Kita tidak menjadi satu tim karena untuk cuman jadi tim, jadi tanggung jawabnya dipisah. Enggak. Bahkan kita emphasize itu complementary team. Jadi saya belajar banyak dari Wharton. Itu waktu kita ada skill set berbeda, kesempatan untuk menjadi tim itu lebih efektif. Misal bilang, kalau saya punya background adalah finance atau accounting, waktu saya graduate di Wharton, Bapak dari social politik, baru bisa kita kerjasama untuk berkontribusi untuk sesuatu hal yang complementary. Tapi kalau bidang kita berdua bersama, menurut saya itu lebih bagus untuk saling mendukung. Tapi kalau untuk memaksa menjadi tim, bahkan lebih susah kadang-kadang. 4 tahun di Wharton, setelah itu 2 tahun lebih di Bain & Company Consulting. Cukup menarik, saya kerja di proyek-proyek di negara-negara beda-beda di Southeast Asia, termasuk waktu itu di Papua New Guinea, di Vietnam, dan di Bain saya belajar satu hal, Winston. Data. Konsep Bain itu pakai data untuk mengambil keputusan. Sounds very simple, but actually many people don't use data to make decisions. Banyak. Bahkan mungkin banyak perusahaan dengan pimpinan-pimpinan yang sangat hebat dan pengalamannya sangat panjang. Kadang-kadang mereka tidak lagi pakai data. My opinion, that is it's important but not a very risky decision. Yes. Dan datanya kalau jelas dan analisanya bagus, bahkan keputusan itu jauh lebih gampang. Karena once the data is clear, the decision speaks for itself. Jadi setelah 10 tahun lebih sewaktu muda dibesarkan di keluarga pebisnis, 4 tahun di Wharton, 2 tahun di Bain, it sets a strong foundation. Ya kan? Nah, setelah itu Februari 2013 Anderson masuk di grup RGE, bisnis keluarga yang dirintis oleh sang ayah Pak Sukanto Tanoto di tahun 1973. Ya kan? Bisa diceritakan awal masuk ke bisnis keluarga ke RGE? Cukup menarik, saya masih ingat 8,5 tahun lalu, 4 Februari 2013. Kenapa saya ingat? Karena itu ulang tahun saya. 4 Februari adalah ulang tahun saya, dan hari pertama saya balik ke perusahaan waktu itu. Di interview sama HR atau tidak? Di interview sama HR, dan harus negosiasi mau posisi mana dulu, Pak. Tapi cukup menarik karena Bapak saya tuh sangat emphasize ya, harus belajar dari bawah.
Pasti kalau saya bilang tidak didukung dan tidak dibantu itu pasti itu bohong lah, pasti ada bantuan. Karena the fact that kita ada last name ini sangat membantu. Tetapi saya duduk bersama dengan HR, dengan mentor saya waktu itu, dia assign vice chairman perusahaannya menjadi mentor untuk memplotting career path waktu itu. Dan lucunya, kita waktu itu bicara career path saya mau kemana dulu. Waktu itu saya usia 24, 25, saya lagi pikir 5 tahun dari hari ini, where do I want to be? Where do I want to be? Dan saya belakang lihat, what skill sets do I need to be where I want to be? Jadi dari itu baru saya menyusun career progression dan rotasi saya. Dan saya kira, wah ini pasti udah pas, bagus. Tapi lucunya Winston, 3 bulan setelah itu, berubah lagi. Dan saya lihat, memang secara fakta tuh personal development tuh jalurnya nggak lurus. Bahkan ada naik, ada turun. Dan kalau saya lihat di karir saya di perusahaan ini sudah kira-kira 8 tahun. Bahkan saya belajar lebih banyak waktu saya turun. Maksud saya turun apa? Waktu saya make a wrong decision, waktu di posisi yang cukup berat harus interface dengan external stakeholder, dengan internal stakeholder. Bahkan saya belajarnya paling banyak waktu itu. Dan itu sesuatu hal, career path yang saya jalankan, walaupun career path-nya tidak lurus sampai objektif saya, tapi naik turun, tapi arahnya masih tepat lah. Ya. Dan saya juga lihat di 8 tahun terakhir ini, momen yang saya belajar paling banyak itu waktu saya push myself outside of my comfort zone. So kalau my input or advice for the many people usia 20, usia 30, we must push ourselves outside of our comfort zone. Dari itu baru kita belajar yang paling banyak. Ya. Nah, setelah itu sekarang Anderson adalah Managing Director dari RGE dan juga memimpin April Group. Nah, boleh diceritakan asal mula dari April Group dan strategi April Group ke depannya? April Group itu mulai dari tahun 1993. Dari perusahaan pulp dan kertas dan berbasis plantation. Ayah saya, Bapak Sukanto Tanoto, waktu itu memikir, the only way we can make a business sustainable adalah untuk menanam kayu. Karena tidak lagi kita bisa panen kayu tanpa tidak tanam. Jadi that is the concept actually. Almost 30 years ago, 28 years ago, untuk menanam hutan tanaman industri, kayu eukaliptus atau kayu akasia, setelah ditanam, dipanen, ditanam, dipanen. Jadi fundamentally the business model adalah sustainable. Karena kita tidak ekstraktif. Misal bilang tambang atau kita bilang minyak, itu kan tarik, nggak masuk balik. Yes. Tapi di hutan tanaman industri, kita panen, tanam, dan panen. Itu adalah the core of the business, pertama. Kedua, produk pulp itu cukup menarik, Winston. Banyak orang itu tidak bisa bayangkan di mana aja produk kita ya. Dari serat pulp, bikin kertas. Tapi mungkin kertas yang untuk tulis orang kenal. Tapi dari pulp juga untuk membuat tisu. Bahkan di 2-3 tahun terakhir ini tisu demand keep going up. Dari pulp juga bisa bikin packaging board. Packaging board ini adalah green packaging. Di 3 tahun terakhir ini demand-nya sangat mentumbuh. Karena kita lihat movement-nya anti plastik bahkan menaik. Ya. Jadi dari sisi itu kita ada pulp, dari paper, tissue, packaging board. Itu bisnis pertama. Bisnis kedua, dari pulp kita bikin dissolving pulp. Dari dissolving pulp kita bikin serat rayon. Yang Presiden Joko Widodo baru meresmikan satu perusahaan kita, Asia Pacific Rayon, Maret 2020. Pabrik terbesar di satu lokasi di dunia. Serat rayon ini cukup menarik, Winston. Serat rayon ini untuk bikin baju. Dan kalau kita lihat, sekarang kan popular athleisure ya, athletic leisure ya.
Jadi orang kan sekarang kalau keluar juga masih pakai baju workout ya. Yes. Jadi kita punya rayon itu sangat dipakai untuk di athleisure. Untuk di blending dengan polyester, untuk blending dengan spandex, karena rayon itu natural fiber, breathable, jadi enak untuk dipegang, sentuh, dan nggak panas, bisa menyerap. Jadi rayon itu padahal juga dari cellulose pulp, sama. Dan rayon itu juga dibikin untuk wet wipes, anduk basah. Jadi bisnis kita sangat menarik dari sisi sustainability of raw material, tapi juga dari sisi produk. Bahkan saya lihat kesempatan 10 tahun ke depan itu sangat menarik karena we start from renewable raw material. Dan ini yang waktu kita mulai tahun lalu, tahun 2020, di the middle of the pandemic ya, kita udah mulai diskusi gimana kita bisa take control of the sustainability agenda di 10 tahun ke depan untuk set our own path of sustainability. Winston ya, saya terbuka sedikit juga, jujur. Tahun 2015 waktu itu, kita ada satu komitmen namanya Sustainable Forest Management Policy. Dan waktu itu tahun 2015, policy itu dibikin merangkul para NGO untuk memberikan kita input gimana kita bisa lebih sustainable. Dan saya sangat banyak belajar. Karena waktu itu kita punya sustainability policy itu diciptakan waktu udah back foot, tidak proaktif, bahkan reaktif waktu itu. Tahun 2015, SFMP 2.0 itu menjadi reaktif policy kita. Tapi waktu itu tahun 2019-2020, kita punya standar, punya sustainability jauh lebih tinggi. Tidak ada lagi deforestasi, kita punya land use change sudah jauh lebih stabil, dan community engagement jauh lebih bagus. Kita ngambil keputusan dari sisi manajemen untuk menjalankan kita punya vision 2030. Marilah kita mengambil agenda sustainability ini dari sisi proaktif rather than reaktif. Tentang sustainability sendiri ini kan topik yang sangat menarik ya sekarang. Ya. Dan tadi Anderson cerita bahwa sustainability ini sudah merupakan ada di pikiran dari awal mula April Group berdiri. Itu sudah yang selalu dipikirkan. Nah, tapi April 2030 merupakan ambisi yang sangat besar, ya kan? Apalagi 8 tahun lagi, ya kan? Ya. Nah, apa yang mendorong keputusan tersebut, keputusan proaktif tersebut, ya? Dan mengapa April Group membuat komitmen yang ambisius seperti ini? Pertama, realitasnya April walaupun ada satu perusahaan Indonesia, tapi kita ekspor ke 70 negara. Jadi ekspektasi produk kita itu standar internasional. Both dari quality, tapi juga dari sustainability. Jadi ini adalah sesuatu komitmen bukan cuma untuk perusahaan juga, tapi untuk customer kita yang di banyak negara. Kita kan ekspor kira-kira 80%. Yes. Pertama. Kedua, kita bicarakan, marilah kita merangkul, marilah kita komit secara proaktif biar agenda sustainability kita bisa kontrol sendiri. Kalau enggak, nanti kalau kita enggak proaktif menjadi komitmen ini, bahkan nanti sustainability agenda kita nanti digoyang lagi, saya bilang. Itu kedua. Dan ketiga, saya juga lihat dari sisi sustainability, menjadi leader yang muda ya, saya tiap kali bercanda. Masalah climate change itu sangat serius. Bahkan saya bilang, climate change itu adalah sesuatu hal yang generasi kita yang akan hadapi, rasakan ya. Jadi sustainability agenda ini bukan cuma untuk perusahaan, juga dari sisi young leadership kita harus lebih proaktif. Jadi April 2030 adalah berbasis 4 pillar. Yes. Dari 4 pillar ada 19 target, dari 19 target ada 30 lebih KPI metrics. Ini yang saya belajar juga dari tahun 2015. Semua high level agenda ini harus di cascade down menjadi goals yang bisa diukur, karena apa yang tidak bisa diukur tidak bisa di-manage. Setelah diukur harus dimetrikskan. Kenapa dimetrikskan? Harus cascade ke karyawan-karyawan. Yang kita ada lebih dari 25.000 karyawan di April Group sendiri. Kan? Jadi 4 pilar itu adalah pertama climate positive. Jadi apapun kita harus kerjakan harus
positif untuk climate. Itu dari sisi emissions reduction dari manufacturing, zero land use emissions, jadi tidak ada emissions dari kita punya land use, dan berapa target yang cukup ambitious juga. Itu pertama, climate positive. Kedua adalah thriving landscapes. Jadi maksudnya apa? Landscape yang kita bekerja, di area-area yang kita bekerja, itu bahkan thriving, bertumbuh bersama sama kita. Jadi thriving landscapes itu bukan cuma dari perusahaan, tapi dari masyarakat dan biodiversity. Biodiversity itu sangat-sangat penting karena kita punya habitat di Indonesia itu udah mengurang. Kan? Jadi konsep kita di April Group adalah sesuatu konsep namanya production protection. Kita produksi satu area, tapi kita proteksi satu area. Jadi one for one. Tiap Area yang sama atau beda. beda? 1 hektar kita ada untuk perkebunan dan hutan tanaman industri. Kita ada 1 hektar untuk konservasi. Ya. Jadi kita ada 480.000 hektar punya hutan tanaman industri. Kita kira-kira sekarang ada 400.000 hektar konservasi dan restorasi. Jadi kita kira-kira 83%. Masih ada kurang 17%. Kita harus kerja keras nih berapa tahun ke depan. Dan jadi tiap hektar produksi 1 hektar konservasi. Jadi ini adalah thriving landscape, pilar kedua. Pilar ketiga adalah inclusive progress. Jadi inclusive progress ini berapa metrik yang kita masukin termasuk representasi wanita di perusahaan kita. Mungkin Winston juga lihat sendiri kita punya perusahaan juga cukup banyak wanita yang cukup sukses ya di perusahaan. Itu pilar ketiga. Pilar keempat adalah sustainable growth. Mungkin Winston ini kita bicarakan dari yang poin pertama saya tadi. Sustainable growth adalah gimana perusahaan bisa bertumbuh dari sisi sustainable. Kalau kita berbicara mengenai sustainability, mengenai zero emission, selalu akan ada diskusi profit first atau planet first atau environment first. Sebagai pebisnis, tapi juga sebagai manusia ya, yang kita perlu melestarikan, yang tadi Anderson bilang bahwa generasi kita dan penerus kita itu adalah yang akan merasakan all the climate changes, ya kan? Bagaimana menghadapi atau membalance antara profit and on the other hand planet ini sendiri. Winston, ini sangat lucu ya. Ini diskusinya tuh saya sering diskusi di dalam internal organization saya. Kita harus mentaruh environment, sustainability, and business growth. Itu harus di equation-nya yang sama. Jangan taruh di kanan kiri. Karena kalau di kanan kiri itu tiap hari pusing. Business, profit, atau lingkungan. Harusnya profit dan lingkungan penting. We have to put it on the same side of the equation. Ya. Pertama, bisa bilang, kita mengurangkan konsumsi air per ton of produk kita produksi. Ya, that means water reduction in terms of consumption. Is it good for the environment? Pasti kan? Yes. Bagus untuk lingkungan. Tapi itu bagus untuk perusahaan juga. Yes. Dengan tidak mengurangkan pemakaian air, kita listriknya biayanya turun. Karena tidak perlu mengering lagi pulpnya. Ya. Juga konsumsi air, pajak air juga lebih rendah. Dan hal-hal yang lain. Itu pertama. Kedua, bisa bilang kita production protection. Ya. Kita produksi, kita lindungi. Walaupun ongkos lindungi, proteksi itu ada. Tetapi sekarang kita bisa menjual informasi ini, stakeholder positioning, bahkan produk kita bisa dijual ke pasar-pasar internasional. So, sustainability is key for business growth. Dan mungkin Winston juga tahu sendiri, di COP26, berapa minggu lalu, baru dari Glasgow, saya juga ada kesempatan untuk ke situ sama Pak Presiden, sama 10 menteri, dan banyak-banyak bisnis yang lain, sama Kak Adin juga. Kita pertama harus mengurangkan emisi. Emissions reduction. Tapi sekarang pembicaranya bukan zero emissions lagi. Adalah net zero emissions. Net zero maksudnya apa? Net zero maksudnya adalah kita pertama harus mengurangkan emisi dulu. Tapi setelah emisinya udah direndahkan, harus offset. Dan konsep offset ini, VCU ini menjadi sesuatu hal yang sangat penting untuk perusahaan, untuk negara, bahkan untuk dunia. Ya. Kalau Anderson dengan tadi 4 pilar ya, April 2030 ya, 2030, 19 KPI, 30 lebih key metrics ya. Let's say ini semua tercapai, ya kan, which is harapan dari Anderson dan tim.
2030, fast forward 8 tahun dari sekarang. Anderson membayangkan April Group ini bakal seperti apa. Dan perannya dalam berkontribusi bukan hanya untuk Indonesia, which is ini sejalan dengan pemerintahan Indonesia punya tujuan, tetapi juga untuk planet kita sendiri. Ya. Pertama ya, impian saya adalah how can we as an Indonesian company ya, perusahaan Indonesia itu bisa jadi bangga, bisa bangga untuk memproduksikan sesuatu produk ekspor ke puluhan negara atau ratusan negara di luar dan dihormati. Peran kita adalah dari situ dan ke situ. Karena saya secara terbuka, kadang-kadang made in Indonesia di beberapa pasar itu bahkan menjadi negative equity dari positive equity. Jadi impian saya 2030, kita harus menjadi perusahaan yang bangga, made in Indonesia, dan di-accept dengan customer dari ratusan negara. That's my goal in 2030. Very important, pertama. Kedua, dari sisi lingkungan, harapan saya adalah kita harus mulai ke arah decarbonization. Bahkan saya cukup excited ya, karena industri kita adalah dari bio-based industry. Bio-based maksudnya adalah dari bioekonomi, sustainable, lebih circular, produksi, recycle, biodegrade, dan produksi lagi. Jadi harapan saya, dunia di tahun 2030 itu jauh lebih circular. Tidak aja cuma linear. Linear itu kan kita produksi, tarik dari bawah atau dari tanah, produksi produk, jual, buang, habis itu kemana? Harapan saya lebih banyak industri harus lebih circular. Kita bisa produksi, silakan produksi. Setelah produksi jual, tapi setelah jual harus balik lagi. Gimana kita bisa pakai produk itu memproduksi lagi? Itu baru sustainable, itu baru langgeng, itu baru circular. Jadi harapan kita singkatlah dua hal. Satu, bangga menjadi produk Indonesia, ekspor ke seluruh negara, seluruh dunia. Dan kedua, gimana ekonomi kita bisa jauh lebih circular. Ya. Semoga tercapai. Nah, sekarang dalam keseharian, ya kan, Anderson adalah pemimpin muda di grup yang begitu besar, yang begitu impactful. Nah, boleh diceritakan sedikit mengenai prinsip dan leadership style dari seorang Anderson Tanoto dalam memimpin bisnis-bisnisnya? Mungkin saya nggak usah mengajar lah, tapi saya sharing sedikit ya, apa yang saya sendiri yang saya juga salah. Generasi kita dan banyak organization di dunia sekarang, di zaman sekarang, itu saya bilangnya tuh overlap, undermanage. Overlap maksudnya leadership-nya bagus, tapi nggak ada orang yang manage. Jadi kadang-kadang saya lihat it's very important kalau menjadi sesuatu pimpinan di organization apapun, walaupun organization 5 orang, 10 orang, 50 orang, 500 orang, 5.000 orang. Kita harus lead, tapi kita harus manage. Dan kadang-kadang manage-nya itu kerjanya harus keras dan singkat padahal, tapi detail, ruwet, tapi that's what makes an organization great, ya. Managing the organization. Jadi saran saya, apa yang saya belajar di beberapa tahun terakhir ini, kita harus spend time untuk lead the company, tapi kita harus spend time untuk manage the company as well. Itu pertama. Dan kedua, saya juga sering membicarakan, any company is only as good as its people. Ya. Pabrik, kita ada pabrik di Indonesia, pabrik di China, pabrik di Brazil, bahkan di Kanada juga. Ujung-ujung masih orang. Mesin kita bisa investasi mesin terbaik dari dunia, tapi kalau orangnya kapabilitasnya tidak sampai situ, mesinnya juga biasa aja. Jadi people, orang, how can you motivate your people, groom your people, organize your people, motivate your people? Menurut saya itu sangat penting. Satu leader yang tidak bisa memanage organization dan tidak bisa memakai orang,
itu menurut saya adalah suatu leader yang tidak bisa sukses. Selama 8 tahun terakhir ya di grup RGE, apa kegagalan yang Anderson pernah alami yang menjadikan itu sebagai sebuah pembelajaran untuk menjadi individu pebisnis dan pemimpin yang lebih baik lagi? Banyak belajar ya. Dan banyak langkah salah juga. Keputusan yang mungkin jadinya keluarga atau sang ayah bilang, wah ini salah, seharusnya kurang tepat. Ya. Banyak ya. Tapi satu hal saya lihat, saya masih ingat waktu saya pertama balik dari Bain, dan waktu itu kan masih sekolah dari Amerika ya balik. Perasaan saya bilang, ya kita mau kerja, bicaranya apa adanya aja. Dan bahkan saya waktu itu kerjanya, waktu umur muda ya 25-26, saya kerjanya agak belak-belakan juga ya. Ada masalah, saya bicarakan, terus bicarakannya itu sangat terbuka. Bahkan saya realize, pertama, kultur manajemen di tiap lokasi, di tiap negara, itu beda. Jadi cara kerja di Indonesia, cara kerja di Brazil, cara kerja di China, itu beda. Jadi sesuatu hal adalah kita tidak bisa asumsi. Satu cara itu semua bisa selesai semua. Itu pertama. Kedua, bahkan kalau kita pakai konsep Western management di kultur, bisa bilang Indonesia, kadang-kadang bisa, tapi kadang-kadang counterproductive. Counterproductive itu orang kalau dibicarakan secara terbuka, bahkan kalau ada tersinggung atau tidak jelas, bahkan mereka shut down, nggak mau dengar. Dan counterproductive, jadi kerjanya lebih susah lagi. Jadi nggak terlalu revolutionary, tapi saya belajarnya itu, what is the best kind of management? Or what is the best kind of leadership? Saya bilang itu adalah situational leadership. Bukan satu resep leadership yang bisa masuk dan mempan untuk semua situasi. Bahkan, pengalaman saya 8 tahun ini, tiap situasi, tiap environment harus kita sesuaikan cara kita manage dan sesuaikan kita cara leadership. Jadi banyak belajar, banyak salahnya. Bahkan waktu menjadi manajer atau waktu memberikan sesuatu informasi atau menjalankan satu proyek, tidak sukses, bahkan saya kerjanya lebih banyak kan. Kan ujung-ujung kan kalau gagal sendiri, ya kita harus bersihkan kegagalan diri sendiri juga kan. Jadi saya lihat sekarang how to have good situational leadership sesuai dengan environment yang kita kerja, dan how to have effective leadership. Kalau nggak efektif, bahkan kita kerjanya lebih banyak. Kalau lebih efektif, kita kerjanya tepat, singkat, dan outputnya lebih baik. Nah, untuk Anderson sendiri, apa legacy yang ingin ditinggalkan untuk April Group dan RGE? Saya masih belum pikir legacy ya, masih muda ya. Tapi saya jujur, Winston, di umur 32, kita jangan pikir legacy dulu lah. Di umur 32 kita harus kerja dulu. Legacy adalah sesuatu output and outcome dengan pengerjaan kita. Jadi saya nggak pernah pikir legacy. Mungkin waktu saya umur 60 atau 70, mungkin kita bisa bicarakan lagi bersama untuk legacy ya. Tapi sekarang kerja, lingkungan dan environment kita sangat dynamic. Perubahannya sangat cepat. Jadi kita harus kerja and always on our toes. Kita harus always on our toes. We must be always ready. Mungkin Winston tahu sendiri, ini kayak di media juga, Winston. Perubahan di industri media itu kan sangat cepat. Dari offline to online, dari online, dari multiple channel sekarang kan. Sekarang ada pushback to print. Jadi ini kan sangat dynamic. Di industri kita juga sangat dynamic. Jadi kita sangat penting untuk kerja keras, stay on your toes. Itu pertama. Kedua, bapak saya, ayah saya, Pak Sukanto Tanoto sering bilang, berbisnis itu kayak berenang lawan arus. Untuk menjaga posisi aja itu harus berenang. Nah, kalau kita nggak berenang lagi itu langsung mundur. Jadi ya untuk di posisi kita sekarang yang masih muda dan
harus continuous improvement, continuous learning, kerja keras, dan harus mendorong diri sendiri untuk menjaga posisi. Tapi kalau kita mau improve ke depan, itu effortnya harus extraordinary. Jadi menurut saya terlalu pagi untuk membicarakan legacy. Mungkin kita lain kali 20 tahun dari hari ini ada kesempatan lagi kita diskusi lagi. April 2050 ya? Boleh. Nah, saya ada pertanyaan terakhir, Anderson. Anderson kan juga aktif dan grup juga di filantropi ya, melalui Tanoto Foundation dan banyak filantropi dan aktivitas lainnya. Nah, dan saya percaya meskipun masih muda ya, tapi waktu seseorang di dunia tidak akan selamanya lah, akan selesai juga. Anderson Tanoto, seorang Anderson Tanoto ingin dikenal sebagai sosok seperti apa di dunia ini? Mungkin saya bicara kegiatan Tanoto Foundation dulu, dan saya bicarakan menjawabkan yang kedua itu. Tanoto Foundation didirikan Bapak dan Ibu saya. Dan Tanoto Foundation itu memfokus di bidang pendidikan. Kenapa? Bapak Sukanto Tanoto dan Ibu Tinah Bingi Tanoto tahun 60-an tidak ada kesempatan untuk menyelesaikan SMA waktu itu. Tidak kuliah waktu itu. Jadi Bapak sangat percaya itu untuk memutuskan rantai kemiskinan itu harus dari pendidikan. Jadi program kita pendidikan, mungkin Tanoto Foundation adalah one of the largest foundation di Indonesia untuk menjalankan program pendidikan dari early childhood education, sekolah usia dini, micronutrition deficiency, ke meningkatkan kualitas pendidikan dari guru dan kepala sekolah, dari kita punya program teladan untuk membimbing future leaders of Indonesia dari beasiswa. Sekarang kita menjalankan filantropi, itu menggerak program untuk fokus ke impact. Impact mana yang kita mau capai, intervensi apa yang kita bisa capai, dan harus dari sisi data juga. Dan untuk saya, bapak saya, ayah saya tiap kali bilang sama kita tuh, we come to the world with nothing. Yeah. And we leave this world with nothing. Jadi, apapun yang kita bisa kerjakan di hidup kita diri sendiri, waktu hidup, marilah kita kerja keras dan bermanfaat untuk masyarakat, pasti untuk keluarga, untuk pribadi, untuk keluarga, untuk masyarakat, tapi juga harus bermanfaat untuk dunia di sekitar. Ya. Karena kita tidak akan diingatkan untuk how much money you make. Nobody's going to remember how much money you make, okay? But people are going to remember how many people's lives you've touched. Jadi harapan kita dari sisi Tanoto Foundation, bahkan dari sisi bisnis kita juga, we would like to touch as many people's lives as possible. Dan harapan kita adalah positive touch to the people that we work with. Yes. Yeah. I think itu tujuan yang sangat mulia. Yeah. Itu benar. Terima kasih banyak Terima kasih, atas Winston. waktunya, Terima Anderson. kasih. Kita berjumpa lagi 20 tahun dari sekarang Ya, pasti. menjawab pertanyaan yang legacy tadi. Ya. Makasih, Pak Winston. Terima kasih banyak. Makasih banyak. Ya, terima kasih. Terima kasih teman-teman semuanya. Saya Winston Utomo, baru saja berdiskusi dengan Anderson Tanoto. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih.